Kita berasa jadi kayak orang kaya gitu. Orang kaya. Iya. Ya tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Fania Design, berjumpa kembali dengan kami tim Fania Design. Alhamdulillah kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dan tetap semangat jaga kesehatannya. Alhamdulillah di sore yang cerah ini saya bersama tim bersilaturahmi ke rumahnya Kang Riki sama tetehnya itu. Mudah-mudahan hari ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan ngobrol beberapa part tentang rumah ini ya. Bagaimana awalnya, kenapa pengen dibangun, dan bagaimana proses pembangunannya, dari mulai desain, dari mulai berbagai macam kebutuhan yang harus diwakilkan di beberapa bagian sudut rumah ini. Tentunya harus dibicarakan dengan owner. Yang awalnya mungkin berangkat dari situ ya. Mungkin bisa dijelasin atau perkenalan dulu Akang sama Teteh. Bagaimana, silahkan, bebas ini mah ngobrol. Silakan Kang Riki. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Panji. Ini luar biasa ya. Luar biasa. Awalnya memang saya beserta istri ini sudah lama pengen punya rumah yang kekinian lah, rumah impian. Terutama istri saya pengen punya rumah impian ya, dan mewakili hati masing-masing. Mewakili hati masing-masing terutama. Betul, berarti jadi saya pengen ini, dia pengen ini, gimana memadukannya itu Kang ya. Ya, perlu konsultan. Betul, itu makanya saya kasih sama Kang Panji ini by Fania Design Kang ya. Ya, betul. Yang memang kebetulan bertemu dengan Kang Panji ini unik ya, cerita ke belakang dulu sebentar. Ya. Kenal di klub mobil ya, komunitas Painter Kang komunitas ya. Si Painter. Ternyata Kang Panji memang pemain lama, desain dan membangun rumah, yang nggak hanya rumah, apapun yang berhubungan dengan arsitek Kang ya. Ya, betul. Nah, terus istri memang udah lama ngomong kapan nih kita bangun rumah mumpung anak masih kecil gitu ya. Kebetulan juga rumah memang sudah tidak proper Kang. Dilihat dari struktur, mungkin dari juga mulai banyak yang lapuk dan ini kan banyak bocor terutama. Dan terutama udah lama mungkin ya, udah berapa tahun kan rumah? 2014. 8 ya? Iya. Di 2008 mulai ini, kemarin kan kamu transaksi 2007 akhir gitu ya. Iya. Dari sejak kurang kita lebih menikah. 20-an tahun ya? Belum, 14 tahunan. 14 tahunan. Ya, udah akhirnya sudah layak permajaan. Layak permajaan. Orang dari awal developer belum diganti-ganti ya. Belum diganti-ganti. Terus pengen berbicara dengan konsep Kang ya. Konsep juga ya istri ini. Ya walaupun tadi sering bener Kang Panji bilang, saya pengen begini, istri pengen begini, liar nih memadukanku. Makanya pakai jasa Kang Panji nih, by Fania Design. Fania Design. Gitu, jadi seperti itu mungkin ya, sahabat Fania Design. Semua orang sih memang betul ya. Semua orang berharap di rumah itu bisa mewakili hatinya masing-masing. Satu. Yang kedua, mewakili kebutuhannya masing-masing. Betul. Karena belum tentu kebutuhan istri adalah kebutuhan seorang suami atau anak juga. Jadi punya wilayah masing-masing. Biasanya kalau para ibu-ibu itu biasanya concernnya dia di kamar ya teh. Terus dapur ya. Terus fasad yang terakhir, tampak luar, karena mungkin mewakili ciri khas masing-masing. Nah, kalau para bapak-bapak kaum Adam itu bagaimana bisa peliharaannya itu bisa terwakilkan. Peliharaan tanda kutip ya, sahabat Fania Design. Maksudnya kendaraan ya, roda 4, kendaraan roda 2, sepeda, dan
biasanya kalau di tempat lain ada lagi satu spot khusus yang mewakili hobinya. Misalkan hobinya bongkar pasang kendaraan, part-partnya itu disimpan di mana, itu harus terwakilkan ya. Berangkat dari situ mungkin harus diwakilkan karena kan dari awal kita ngonsep itu Kang pengen ada kamarnya di atas 3 ya kan. Terus di bawah tetap kamar utama 1. Nah, pas terakhir baru dikonsep, Kang gudang di mana nih? Barang-barang saya, kata Kang Riki, barang-barang saya juga banyak. Nah, ini sekarang menginjak ke bagaimana konsep rumah ini ya. Biasanya ibu-ibu itu mah yang feel-nya itu harus benar-benar greget gitu ya. Nah, silahkan Teteh. Pertama konsepnya pengen gimana dan pasti harus Instagramable. Itu pasti. Silakan Teh. Oke, hatur nuhun Kang Panji. Jadi mungkin awalnya saya sama suami juga memang sepakat mau merenovasi rumah ini karena memang sudah betul ya 14 tahun dari awal ya. Insyaallah ya. Belum sama sekali belum renov gitu loh, apalagi yang ruangan utama. Yeah. Udah banyak rayap dan takut runtuh gitu ya. Ya udah akhirnya kita ya ngobrol lah, siapa nih yang mau berencana mau merenov, dan ternyata jatuh pilihan ke Pania Design. Temannya suami itu ya Kang Panji, jatuhlah ke Kang Panji gitu, ke Pania Design. Qadarullah itu. Iya. Ya, alhamdulillah ya ketemu yang memang pas gitu loh dengan apa yang kita inginkan, dan juga Kang Panji selaku dari Pania Design, pihak Pania Design bisa menggambarkan apa yang kita inginkan gitu loh, mewujudkan semuanya sampai dengan bangunan ini semuanya berdiri dengan bagus dan keren, luar biasa. Alhamdulillah. Jadi memang semua sih berawal dari situ ya Teh. Dari mulai konsep, keinginan, makanya saya sebagai penengah itu konsultan harus bisa mewujudkan apa yang ada di pikiran owner Teteh sama Kang gitu ya. Jadi dipikirkan lalu dituangkan. Sebetulnya setiap orang bisa ngebangun, cuman tidak bisa mewakili dituangkan di dalam satu konsep gitu ya. Nah, yang namanya ngebangun siapa aja juga bisa, tinggal panggil tukang, beli bahan, bangun deh, udah jadi. Tapi setelah jadi, kenapa jika kayak gini? Kenapa kayak gini? Kenapa kayak gitu? Kan itu harus dikonsep ya. Memang dari awal Teteh nggak nyodorin, Kang Panji saya pengen konsepnya industrial, Kang Panji saya pengen konsepnya modern, enggak kan? Nah itu berawalnya dari saya dulu. Jadi konsepnya dibikinin, baru kita tektokan gitu ya. Setelah itu mungkin berjalan sekian panjang ngedesain, terus bolak-balik, dan akhirnya dapatlah feel-nya ini konsep rumahnya itu industrial modern ya. Nggak industrial kental tapi industrial modern. Kalau industrial kental kan banyak besi, kayu, tapi di sini ada sentuhan-sentuhan industrial yang sekarang lagi hit gitu ya. Kebetulan luas tanahnya ini kurang lebih 7 kali 15, itu 105 meter lah, 105 meter persegi, dan bangunannya itu 12 kali 7 kurang lebih 85 meter ya, kali 2 berarti 160 meteran, dengan kondisi kamar di atas ada 2 yang baru. Karena perlu sahabat Pania ketahui bahwa memang rumah ini renov nggak full renov ya, jadi ada sebagian bangunan di belakang yang lama yang sudah dicor, yang sudah kadung, dalam tanda kutip menyesal juga. Kalau itu nggak ada mungkin bisa eksplornya lebih enak lagi ya Teh. Eksplornya lebih enak lagi karena kan terkait dengan elevasi plafon, akhirnya dengan berbagai macam cara bagaimana biar bisa yang ada dimanfaatkan jadi nyaman gitu ya. Itu yang pertama. Terus bagaimana suka dukanya Teh ngebangun rumah ini di handle sama tim Pania Design gitu. Jadi mengesalkan lah, menjengkelkan gitu. Jujur aja. Atau susah nih kampanye dihubungi sebagai kontraktor gitu atau gimana, bebas itu, review jujur aja gitu. Boleh Teteh sama Akang bareng-bareng enggak saling menjawab. Sejauh ini sampai selesai komunikasi lancar ya? Lancar. Maksudnya gercep ya? Gercep.
Gercep Iya. maksudnya langsung saya Cepat tanggap lah. saya nggak pernah WhatsApp nggak dibales kecuali kalau lagi sholat ya. Lagi sholat mah. Lagi mandi. Itu aja udah. Mau jam berapa pun Atau pasti. enggak lagi nyetir, maaf Nah. Kang, lagi nyetir bentar dulu gitu. Saya pernah kan subuh kita ya. Subuh kan. Iya. Langsung jawab kan. Ya. Terus juga itu Pak dari Kang Panji. Cuman yang kalau dari tukang-tukang juga Ya, pada asik pada lama ya. Terutama nih Kapten Andi nih. Ya, Andi. Andi. Salam Bang Andi. Andi. Bang Andi. Murah senyum sih Mang Andi itu. Asik. Murah senyum, udah gitu enak diajak ngomong, udah gitu Sering bercanda ya? saya bercanda, ngarahinnya enak kan. Ya. Kalau kan kononnya ki apa ini kia sambil nunjukin jempolnya tak. Iya. Ciri Sopan. khas orang Sunda, kesopanan orang Sunda tuh. Yang penting dalam Menghormati. dunia apapun kan komunikasi dan menghormati itu yang utama. Yang utama. Itu makanya kami pun yang punya rumah jadi nggak sayang mau Apresiasi. ngasih kayak apresiasi ya ketika kemarin Mang Andi di sini dan ngaliwat waktu itu ya. Iya. Ngaliwat juga ayo ngaliwat bareng-bareng makan sih sama ya kan ada datang ya terus jadi enak ke kita juga ya karena feedbacknya bagus gitu ya karena feedbacknya kalau dibilang duka mah nggak ada ya duka mah kecuali kalau pas pindah di rumah di sana aja belum tentu kalau duka mah bukan terkait di sini ya. Tidak Ya. terkait jadi rumah Ada kontrakan. beberapa sih Kontrakan. maksudnya ya drama-drama kecil lah Nah, ya ya. istilahnya ada Ya. kesalahan sedikit-sedikit mah itu wajar Wajar. menurut Dan saya. akhirnya di apa maksudnya ditindaklanjuti ya. Sok gimana Teteh? Suka dukanya, tanggapannya, bagaimana menghandle seorang konsultan beserta karyawan-karyawannya yang ngerjain, bagaimana apresiasinya, tanggapannya, cukup berjalan lancar atau gimana? Bebas. Oke. Mangga. Oke, pada awalnya memang wah Kang Panji tuh bawa pasukan nih gitu ya. Ya. Di awal-awal tuh cepet banget gitu kan. Wah, tek langsung jadi gitu. Kira-kira ada mungkin dari mulai ini ya istilahnya kayak ngebongkar rumahnya gitu loh. Sampai jadi kebangunannya itu kurang lebih sekitar ada 1 bulan lebih lah ya, lebih cepat gitu loh. Saya pikir wah yang namanya ngebongkar terus udah gitu juga ngebangun ulang gitu ya. Itu kan relatif agak lama yang saya pikirkan seperti itu, tapi ternyata cepet juga gitu loh. Dan di sini tuh Kang Panji sebagai pimpinan dari Vania Design ya khususnya kayaknya pinter untuk membagi gitu loh, kalau pekerjaan ini strateginya pekerjanya harus banyak gitu loh. Ternyata memang ditambahkan tuh si pekerjanya, ya Kang ya. Ya betul. Terus ketika mulai istilahnya naik ke atas, sudah mulai istilahnya pengecatan atau finishing agak mengurangi. Nah itu mungkin suatu hal yang efektif ya untuk mungkin sebagai kontraktor pembangunan itu lumayan cukup bagus. Terus kalau untuk drama-drama mungkin kaitannya dengan Kang Panji ini salah itu salah ya itu sih sudah biasa ya yang namanya pembangunan itu. Apalagi istilahnya kita sebagai owner yang punya rumah gitu loh kan ingin gitu loh sesuatu itu sesuai dengan keinginan gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang kurang ya saya pasti ada komplain sedikit ke Kang Panji gitu loh kayak seperti Kang Panji ini lantainya salah pemasangan ininya gitu kayak split levelnya akhirnya diganti sama Kang Panji dan hal-hal yang lain yang menurut saya sih wajar aja kalau komplain sedikit-sedikit. Mudah-mudahan saya nggak terlalu cerewet ya. Bukan komplain sih itu mah ya. Jadi menyelaraskan sebetulnya, menyelaraskan keinginan. Kalau komplain mah kan sudah dikerjakan dan tidak baik dikerjakannya. Ini masalahnya warna. Penyelarasan berarti ya. Warna terus bentuk gitu kan. Memadukan. Jadi kan memang disitulah. Jadi antara konsultan dengan owner harus satu hati itu di situ. Jadi memang owner pengennya A, ya konsultan harus memberikan penjelasan bahwa A tuh seperti ini. Dan akhirnya kan ada yang Teteh maunya A, ternyata nggak jadi karena saya kasih penjelasan. Ini nanti bakal gini Teh ya. Saya ngasih solusi, ngasih option bahwa mangga silahkan kalau mau ingin yang Teteh pengen dikerjakan, tapi nanti akhirnya bakal gini. Akhirnya kan ya udahlah ikut Kang Panji aja, ternyata saya salah persepsi. Ya itulah namanya komunikasi yang baik. Iya betul. Itulah berawal dari konsep
bagaimana kita meramu, dan saya sih hanya tugasnya menuangkan apa yang diinginkan owner sebetulnya untuk belanja, mengawasi kerjaan secara teknis ya oleh ilmunya, disiplin ilmunya masing-masing. Nah itulah tugas saya gitu kan. Makanya sebetulnya nge-hire konsultan atau arsitek itu tidak mahal sebetulnya. Karena kan kalau digantikan dengan waktu akang harus yang kerja kemana, tiba-tiba harus di lapangan, ini tukang ini nggak masuk, ternyata ngerjainnya salah, dari kantor harus datang ke sini. Kalau dibayar dengan itu selama 6 bulan kayaknya lebih berat. Apalagi berdua harus ngorbanin begitu. Nah itu sekarang dari konsep nih teh, konsep industrial modern ini cukup dirasa nyamankah gitu kan? Atau misalkan kan biasanya ada orang tuh teh, ada orang yang digambar seperti ini, kok gayanya jadi kayak gini, jadi nggak suka, nggak cocok gitu kan. Nah teteh selama ini ngebayanginnya kan saya kasih gambar dulu tuh, ekspektasinya wah 99% sama mirip kayak digambar gitu. Apa gimana nih? Oh, kalau dari gambar awal ya, rencana awal itu lihatnya kan secara umumnya dari fasad. Iya, fasad. Pada awalnya sih nggak ada masalah tuh kalau digambar, tapi ketika pengerjaan mungkin saya kurang apa sih namanya? Bisa karena itu kan fasad ada yang semen expose. Ya, betul. Nah, kalau misalkan digambar desain itu warnanya itu mungkin digambarkan Abu-abu. secara ininya tuh kayak abu-abu atau ke biru muda mungkin seperti itu. Saya pikir juga hasil semen expose itu yang memang hanya diaci saja, nggak diapa-apakan itu, warnanya seperti itu. Ternyata kok lebih tua gitu. Jadi betul. Ngebayangin di gambar sama di lapangan itu berbeda, ada sedikit berbeda untuk beberapa poin gitu ya. Tapi secara global mungkin bentuk lah segala macam mirip gitu kan, itu mah kan di tes warna aja. Iya. Ya kalau misalkan untuk semuanya sih alhamdulillah sesuai dengan perencanaan awal dan memang beberapa sesuai keinginan kita, nggak ada sih yang memang dirasa ini. Kalaupun memang tadinya semen expose itu ya akhirnya dicat ya Kang ya. Tapi jadi lebih menarik juga kan. Iya. Jadi lebih cerah gitu lebih loh. Cerah, warnanya nggak kayak yang setengah jadi gitu kan. Kalau setengah jadi mungkin yang industrial murni mungkin industrial murni betul. Nah, itu dari konsep. Sekarang bagaimana dari budget nih, spill-spillnya? Spill. Aduh. Ini kayaknya Fania desain kayaknya gini nih. Ini menyesuaikan. Kita harus endorse apa tit gitu ya. Bang sahabat Bang tit gitu. Ya, maksudnya bisa menyesuaikan budget Kang ya. Maksud anggaran yang awalnya tadinya yang Kang punya angka sekian Kang Panji nyodorkan sekian. Cuman kita di bawah. Pertama Kang Panji dulu kan ya? Ya, saya mengajukan anggaran sekian. Terus karena kita memang anggaran terbatas nggak ada ya Bun ya, maksudnya tidak sampai di bawah sedikit lah. Akhirnya Kang Panji kita cuma punya segini, gimana caranya bisa itu mewakilkan iklannya gitu kan. Dan ini mesti dipertahankan kan, maksudnya siapapun teman-teman. Gitu daya tarik ini Kang ya, walaupun ya nanti mah itu konsumen kan beda-beda Kang ya. Ya betul. Pasti beda-beda. Yang jelas kita konsepnya sih membangun rumah dengan amanah sih Kang. Jadi amanah yang disampaikan oleh owner dengan angka sekian tanpa mengurangi spek struktur dan lain-lain. Adapun di perjalanan ada upgrade, downgrade itu mah wajar. Kan mungkin Kang Riki juga sama tetehnya di perjalanan, alhamdulillah dapat rezeki kayaknya nih mau upgrade granit nih. Akhirnya granitnya di-upgrade. Bener kan, bener. Iya kan? Betul. Alhamdulillah di perjalanan dapat rezeki dan jadi akhirnya upgrade di granit. Alhamdulillah. Jadi dari awal sampai akhir memang so far tanggapan teteh, tanggapan Akang bagaimana? Dari awal sampai akhir sekarang, udah berapa malam nih tinggal di sini? Ini 2 malam. 2 malam. Ya, kalau saya mah asa kayak ngimpi gitu ya. Penyesuaian sama sih kayaknya semua anggota keluarga merasakan gitu. Jadi kayak yang
ini tuh rumah setengah kita tidur, bukan gitu. Gitu setengah ya. tidur Setengah gitu tidur. loh. Yang aduh ini Yang kayak tadinya- yang kita kayak di rumah orang kita nggak bisa tidur nah kayak gitu lah. Gitu. Tahu paham. Jangankan itu kan, itu kita manusia, kucing saya aja begitu. Stres. Itu imah saha gitu. Ini masalah. Ini belum balik-balik lagi nih. Kemarin di belum balik-balik lagi ya. Seperti itu ya. Kita juga Baru memang kan, sehari. kalau saya mah lebih asa kayak ngimpi jadi begini gitu ya. Terutama apalagi dibanding sama kontrakan yang kayak Betul. kandang ayam gitu, Iya. hujan banjir ya, Iya. lembab udah gitu, enggak pencahayaannya kurang. Begitu masuk di sini asa nggak percaya ya. Saya bilang, "Bu, ini beneran begini?" Saya ngomong, "Beneran begini." Dia ketawa-tawa aja kan ya. Ya. Kita berasa jadi kayak orang kaya gitu. Orang Ya, kaya. Iya. Ya tadi malam saya dapat WA dari Teteh nih ya. Saya kebetulan lagi habis dari luar kota Teh. Semalam itu saya habis dari Cianjur ya. Karena ada beberapa project yang harus saya selesaikan, konsep dan lainnya, terus mampir di Padalarang. Saya masuk ke project lagi di perjalanan, Teteh nge-WA. Intinya serasa mimpi punya rumah kayak gini, kayak seperti orang kaya. Nge-WA. Teh bentar saya lagi nyetir, saya bilang, makanya tadi pagi baru saya balas gitu kan. Jadi alhamdulillah ya, insya Allah mungkin itu yang bisa kita sampaikan ya pada sahabat Pania Desain, para pemirsa YouTube yang selalu nonton setiap channel Pania Desain. Mungkin yang terakhir nih, closing statement ya, closing statement mau tentang Pania Desain atau mau tentang saya pribadi, bebas, mangga dari Teteh dulu. Closing statement, bagaimana sih Pania Desain, bagaimana sih seorang Panji Nurwana itu, mama nggak bebas itu, jujur-jujuran. Apa ya? Oke. Kalau untuk saya mungkin apresiasi. Terima kasih banyak Kang Panji. Insyaallah, udah alhamdulillah. bisa memenuhi keinginan kami. Betul. Dengan semua apa namanya satset gercep gitu ya, cepet tanggap gitu loh. Kita WA apa langsung dibalas, terus kita mau minta apa-apa gitu langsung cepat ditanggapi. Dan kalau misalkan teman-teman di YouTube mau gitu loh, berminat untuk membangun rumah dan memang nanti digambarkan sesuai keinginan, mangga Dengan bisa budget menghubungi sesuai. Kang Panji dengan budget yang sesuai, betul. Sesuai Dan konsep memang masing-masing. ya sesuai konsep, dan memang Pania Desain itu profesional, keren, dan hasil desainnya bagus banget. Mantap, alhamdulillah. Tambahan satu lagi yang pasti, yang Silakan. mungkin banyak kontraktor banyak yang apa namanya Kang, yang menangani ya. yang menangani konsultan kayak gini, tapi belum tentu amanah kayak my best friend ini. Ya, Masya Allah. iya, Amanah ya. amanah gitu ya, Utama. karena kan yang repot itu ketika ya saya belajar dari pengalaman tadi Kang Panji bilang kan, sebetulnya rumah sudah pernah direnovasi yang belakang. Betul. Tapi memang kurang karena kebetulan juga tadi saya sedang pendidikan. Betul. Nah, baik, tapi ya sekarang ini karena awal bisnis Kang Panji punya bisnis pelayanan yang dimanapun pelayanan itu pasti kepercayaan Kang ya. Betul. Nah itu yang nyawa kedua Jasa. jasa itu di kepercayaan itu. Ya. Ketika kita sudah ngasih kepercayaan full, dijalankan dengan amanah, insya Allah deh. Saya berharap tadi gitu. Belum tentu yang di luar sana bisa amanah, dan apalagi yang paling penting lagi yang mesti digarisbawahi, belum tentu bisa menyesuaikan dengan budget teman-teman sekali. Budget Sesuai dengan- ya. Yang paling penting budget. Yang penting budget. Budget, amanah, Amanah, dan budget. profesional. Profesional gitu lah. Ya. Jadi begitu sahabat Pania Desain ya, beberapa perjalanan membangun atau merenov rumah ini, saya sebetulnya merasa terhormat ya, diberi kepercayaan oleh Kang Riki beserta keluarga ya, diberi kepercayaan oleh Kang Riki beserta keluarga untuk mewakili beliau ini membangun rumah ini. Sebetulnya kan saya wakil dari Kang Riki sama Teteh untuk membangun, menghandle tukang, belanja material, konsep dan segala macam problematikanya yang terjadi di sini ya. Itu semua saya wakilkan, dan insya Allah berangkat dari tadi, meskipun beliau ini adalah best friend saya, sahabat saya, tapi tetap saya profesional. Nggak mentang-mentang dia sahabat, dia teman atau tukang lah, segini mah hampura gitu, atau maaf, nggak gitu. Pokoknya Akang maunya gimana, sesuai dengan kliknya saya ikutin gitu kan.
secara profesional. Nah, di situ baru sisa itu pertanggungjawaban saya terhadap yang di atas itu harus diperjuangkan ya, harus diperjuangkan, harus dipertanggungjawabkan. Begitu sahabat Pania Desain yang selalu setia nonton channel Pania Desain. Semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan. Amin. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel YouTube Pania Desain. Dan yang terakhir mungkin kata terakhir untuk Pania Desain apa? Tetap amanah, sukses selalu untuk Kang Panji ke depannya. Teteh? Tetap amanah, menyesuaikan budget dan profesional. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.